Hello, alright. Pernah dengar? Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ya, pernah dengar pasti ya. Gak mungkin nggak pernah dengar ya. Jadi hari ini ya, dipanggil bukan berarti otomatis masuk surga. Ya, jangan bangga dulu ya, karena yang dipilih itu yang setia sampai akhir ya, sampai akhir pertandingan ya. God's invitation is for all, but His selection is for the faithful. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Ya, teman-teman, undangan Tuhan adalah untuk semua orang ya. Dengar, undangan itu untuk semua orang, tapi pilihannya adalah untuk orang-orang yang setia sampai akhir. Ya. Nah, teman-teman, hari ini kita kupas ya tema yang sangat serius ya, dan sekaligus sangat penting. Artinya apa? Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ya, firman-Nya di Matius 22 ayat 14 berkata apa? Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih ya. Dan di Wahyu 17 ayat 14 juga tertulis ya, mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka yang bersama dengan dia adalah yang dipanggil, yang terpilih, dan yang setia. Wow, keren ya. Ya, oke. Anda semua pasti pernah kan, salah satunya pernah ikut tes kerja ya, waktu ada dibuka lowongan kerja ya, banyak pelamar yang datang, tapi hanya beberapa yang diterima ya. Pernah kan? Kenapa itu? Kenapa ya? Banyak dipanggil tapi sedikit yang terima. Karena yang dipilih adalah mereka yang lulus seleksi dan punya karakter yang tahan uji ya, bukan hanya yang mengisi formulir begitu juga ya dalam hidup rohani kita. Being called is an opportunity ya, being chosen is a responsibility ya. Dipanggil adalah sebuah kesempatan, tapi dipilih adalah sebuah tanggung jawab. Wow ya, luar biasa ya. Saya pernah lihat ya, pernah lihat formulir ya, formulir banyak ya, formulir kerja ya, dan dipanggil itu seperti dapat undangan ya enggak, tapi hanya yang datang layak dan taat yang akan ikut dalam pesta kerajaan itu ya. Jadi pembelajaran hari ini adalah banyak orang yang dipanggil lewat khotbah, lewat seminar, lewat podcast mungkin ya, kesaksian, tapi sedikit yang menanggapi panggilan itu dengan kesetiaan ya. Ada yang ikut Tuhan waktu dipergati tapi lari ya, saat dihina, difitnah ya toh, disalah mengerti. Ada yang rajin ke gereja tapi hatinya tetap cinta dunia. Yesus tidak mencari pengikut yang ramai, enggak ya. Dia mencari pengikut yang setia. God is not impressed by popularity. Ya, He's looking for faithful ya. Dia mencari kesetiaan ya. Tuhan tidak terkesan dengan popularitas ya. Nah, disinilah saya contoh lagi ya. Ada orang yang aktif ya, pelayanan, nyanyi di mimbar gereja, bahkan khotbah ya, khotbah, tapi ternyata hidupnya tidak ada ketaatan ya. Tuhan bilang apa? Bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Gimana ayat? Matius 7 itu ayat yang terkenal ya. Matius 7
21 sampai 23 nanti baca ya, yang pintar mencatat ya. Faith without obedience is like a car without wheels. It goes nowhere. Apa artinya? Iman tanpa ketaatan itu bagaikan mobil tanpa roda. Tidak akan pergi kemana-mana, ya enggak? Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua ya, termasuk saya. Panggilan itu anugerah, ya. Tapi pilihan itu kehormatan yang diberikan kepada mereka yang rela dan taat sampai akhir. Pertanyaannya sekarang, perhatikan baik-baik ya. Apakah saya atau Anda semua cuma pendengar yang dipanggil, atau aku adalah pejuang yang dipilih Tuhan? Ya, stop being satisfied with being called. Ya, start living life you want to be chosen. Ya, berhentilah merasa puas dengan panggilan Anda. Ya, mulailah hidup seperti yang Anda ingin dipilih. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 19-20 ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Ya, kita harus sadar ya. Banyak orang nggak sadar, jadi nggak bisa bertobat. Jadi supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu, kelegaan, dan mengutus ya Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus ya. Jadi kita harus sadar ya, karena banyak yang tahu dan ngerti ya, banyak sudah tahu dan ngerti sudah. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ya, tapi tidak banyak yang mau sadar. Ya. Oke, dengar dengan baik-baik ya. Pesan moralnya apa? Jangan puas, jangan merasa sudah dipanggil. Bangun hidupmu agar terus berbuah, bukan cuma penuh aktivitas, ya, aktivitas sibuk, pelayanan sana sini. Fokus untuk hidup yang taat, kudus dan setia ya. You were not called to be famous, you were called to be faithful ya. Kamu tidak dipanggil untuk menjadi terkenal, kamu semua dipanggil untuk setia. Ikut Tuhan itu bayar harga, setia, pikul salib ya. If you love me, you have to follow my commandment ya. Jika Anda mengasihi aku, Anda harus mau pikul salib ya. Ya. Amin. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus baik. Saya percaya Engkau telah memanggil setiap kami, tapi hari ini kami mau sadar, kami harus hidup setia agar layak menjadi pilihan Tuhan. Bentuk kami Tuhan, bimbing kami dan mampukan kami untuk tetap setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, mulai hari ini Tuhan berbicara kepada setiap hati ya. Jangan abaikan panggilan itu anugerah, tapi hidup sebagai orang pilihan itu keputusan kita setiap hari. Oke, silakan kalau Anda diberkati, tulis di kolom komentar ya. Tuhan, aku hanya mau dipanggil. Ya. Tuhan, aku tidak hanya mau dipanggil, tapi aku mau jadi pilihan Tuhan ya. Saya ulangi lagi, tulis di kolom komentar. Tuhan, aku tidak hanya mau dipanggil, tapi aku mau jadi umat pilihan-Mu. Teman-teman, jika Anda diberkati dengan YouTube channel ini, silahkan subscribe, comment, like, and share agar banyak orang yang diberkati dan semua orang bisa mengerti panggilan Tuhan itu perlu bayar harga. Luar biasa, saya percaya Anda semua bisa diberkati dengan apa yang saya sampaikan. Dengar baik-baik. Don't keep the cure to yourself when the world is dying from the disease. Dan simpan obat Anda untuk diri Anda sendiri saat dunia sekarang sekarat karena penyakitnya.
Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep your fire burning, keep your feet moving, keep your mouth speaking the truth. Jaga apimu tetap menyala, jaga langkahmu tetap bergerak, jaga mulut Anda tetap mengatakan kebenaran. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Karena jika bukan sekarang, kapan lagi? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.